Ada dua macam hina mas ya. Hina yang pertama itu hina warna merah biasanya, kebanyakan tuh merah itu yang sampai 4 atau 5 hari baru bisa hilang. Nah itu malah untuk harga yang warna itu kisaran 250 sampai 300 itu plus kuku palsu mas. Jadi saya juga membuat kuku palsu sendiri. Jadi teman-teman yang pengen misalnya pas acara pernikahan kok, waduh kukuku kok elik-elik mas, nah nanti bisa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali bersama Tirem Podcast. Kali ini Tirem Podcast sudah berjalan di podcast keempat. Alhamdulillah selama 4 kali kita podcast, alhamdulillah diberi kelancaran. Dan untuk podcast keempat kali ini teman-teman, kami kedatangan teman. Beliau salah satu perajin seni juga, dikatakan seni soalnya dia berhubungan dengan yang namanya seperti gambar-gambar, tapi beliau gambarnya di tangan teman-teman. Baik, langsung saja kami perkenalkan teman atau tamu kita yang sudah hadir datang di Tirem Podcast. Kali ini di podcast keempat sudah hadir, sudah datang di Tirem Podcast teman-teman. Baik, langsung saja kami perkenalkan namanya Mas Wardioso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare? Alhamdulillah baik-baik. Oh gitu ya. Oh ya Mas, ini sebelum kita lanjut yang lebih jauh atau yang lebih seru ngobrol ya, mohon untuk diperkenalkan Mas, namanya jenengan siapa, soalnya saya yang kenal itu sama istrinya Mas. Soalnya istrinya kan juga dulunya teman di pelaku ekonomi kreatif Mas. Mohon untuk diperkenalkan Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wardioso atau biasa dipanggil Pak Yos, karena di samping kegiatan di UMKM terutama yang berkecimpung di bidang seni, saya juga ngajar di MI Mambaul Hidayah Pondoan. Oke. Itu untuk Mas Wardioso. Itu tinggalnya di mana Mas? Tepatnya rumah jenengan, biar kapan-kapan saya tak main atau kemungkinan dari teman-teman yang kepengen datang main ke tempat jenengan. Oke, untuk alamat saya mudah saja Mas ya. Kalau teman-teman mau bermain, cari saja Desa Ngemplak Kidul, terutama di Dukuh Kerep Mas. Dukuh Kerep. Dukuh Kerep. Jadi ceritanya dulu itu karena banyak rumah-rumah, jadi ya, ini ya Mas, mungkin cedak-cedak gitu ya Mas. Ya, akan itu gini kerep gitu. Namanya Kerep. Oke. Itu di Dukuh Kerep, desanya Ngemplak Kidul. Kecamatannya Mas? Kecamatan Margoyoso. Itu apa? Kajen sama Margoyoso sama ya Mas? Kajen itu salah satu desa gitu. Yang ada di Kecamatan Margoyoso. Tapi yang orang yang lebih kenal banyak kan Kajen. Yang lebih kenal memang banyak Kajen. Kalau kita Ngemplak Kidul, karena ngemplak itu banyak sekali Mas. Jadi gitu Jepara, Semarang itu kelihatannya ada ngemplak juga. Kalau gitu. sudah menyebut Kajen, pasti mereka tahu. Ya teman-teman, itu tadi Mas Wardioso atau Mas Yoso panggilannya. Beliau tinggalnya di Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Kajen, Kecamatan Margoyoso teman-teman, dan tentunya di Kabupaten Pati teman-teman. Jadi Mas Yoso ini selain dia menerima atau mempunyai kesibukan hina teman-teman, dia setiap harinya juga mengajar teman-teman, itu di salah satu sekolahan yang ada di Kecamatan Tayu malah ya Mas, di Desa Pondoan itu ya. Betul kayak gitu. Gini Mas, saya mau bertanya Mas, kok
hina kok apik lho. Dadi apa meneh ketoke jarang sekali ada yang bisa. Itu malah unik teman-teman. Makanya saya kepengen Mas Pardioso ini datang untuk saya undang di Tirem Podcast. Nah, alhamdulillah beliau menyempatkan waktunya. Bersyukur saya dan teman-teman dari tim Tirem Podcast sangat bersyukur Mas Pardioso menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Saya mau bertanya ini teman-teman. Mas Yoso itu awalnya mempunyai ide atau mempunyai kesibukan atau katakanlah Mas Yoso ini kok bisa mempunyai ide atau membuat hina itu dulunya ceritanya di mana Mas? Nah ini yang agak sulit sebenarnya. Orang ngomong Mas, angel-angel tapi nek dipelajari gitu tuh insya Allah bisa. Oke. Untuk awal saya mengenal hina sebenarnya itu tidak sengaja Mas. Tidak sengaja ya. Dulu ketika ada pameran kalau tidak salah di Stadion Jayakusumo, Iya. itu ada istilahnya orang jualan berbagai macam pernak-pernik hina. Dan saya tanya itu dari Jawa Timur Mas ternyata. Gitu. Nah, dari awal itu saya kok mulai tertarik loh. Hina ini kok kelihatannya peluangnya masih besar gitu Mas. Iya. Apalagi untuk cowok. Coba ya. Karena kebanyakan pemain hina ini kan cewek semua Mas. Iya. Jadi saya berusaha biar laki-laki ini bisa melakukan atau bisa seperti cewek-cewek pada umumnya hina asing, cowok kok bisa hina. Nah, ini bagaimana caranya? Saya mencoba terus membeli di situ Mas. Dari situ saya mulai belajar. Ya pertama dari istri dibuat latihan, terus anak tetangga mulai latihan dan alhamdulillah saya belajar otodidak Mas. Ya, sambil berjalan akhirnya ada job yang pertama kali saya itu waktu dulu Mas itu tahun 2009 2010. Jadi sudah hampir 11 atau 12 tahun Mas. Iya 12 tahun. 12 tahun 2009 Mas. Oh, berarti awalnya Mas Yoso ini melihat di salah satu stand pameran. Jadi tertarik kok hina kayaknya bagus, di samping itu terus pelakunya kok kebanyakan cewek. Nah, saya mau ikut soalnya cowok belum ada lah itu makanya itu. Jadi intinya Mas Yoso ini kepengen masak cowok juga nggak bisa. Nah, cewek aja bisa masak cowok nggak bisa. Ini teman-teman bagus sekali teman-teman. Makanya Mas Yoso terus belajar otodidak. Nggak ada, berarti nggak ini ya Mas, nggak ada yang mempelajari seperti itu nggak ada. Alhamdulillah Mas ya. Gak ono sing gak kursus gak apa ngene juga ada Mas. Berarti teman-teman berarti ini Mas Yoso juga punya jiwa seni, berarti dia itu punya termasuk dikatakan seni hina itu. Berarti dia juga mempunyai jiwa seni, cuman dia selama itu belum keluar begitu ada hina makanya jiwa seninya keluar ya teman-teman. Terus ini Mas selama ini Mas Yoso menekuni tentang kesibukannya atau mempunyai job itu kebanyakan dari orang-orang pernikahan kayak atau apa kayak gitu Mas, kebanyakan di situ ya. Untuk job memang kebanyakan untuk pesta pernikahan Mas. Pernikahan. Tapi ada momen-momen tertentu biasanya itu menjelang lebaran itu anak-anak ya kebanyakan dari tetangga itu minta dihina Mas. Terus nanti ada temen suruh main ke sana dihina juga gitu Mas. Jadi momen yang paling banyak memang di acara pernikahan dan itu pun saya bekerja sama dengan para perias. Jadi mereka tinggal Mas hari ini hina kesini, hari ini kesini gitu aja. Jadi tinggal saya berangkat gitu. Berarti gini ya Mas
Mas Yoso ini sudah mempunyai link atau mempunyai koneksi sama tukang-tukang rias ya. Jadi Betul. ya kadang kalau job itu dapat sendiri, kadang terus dari riasnya Dari itu. rias juga. Oh bagus, bagus teman-teman. Berarti itu salah satu strateginya Mas Yoso juga, bekerja sama dengan rias nganten teman-teman, biar tetap berlanjut untuk job-jobnya teman-teman. Oke, betul. Ini Mas, yang mau saya pertanyakan kembali, untuk peralatan atau bahan itu mudah dibelinya Mas, atau di mana belinya Mas? Gitu. Untuk teman-teman yang pengen memerlukan atau membutuhkan bahan-bahan hina saat ini kan banyak sekali Iya. dibuka secara online Mas. Oh iya gitu. Jadi entah itu lewat Shopee atau Lazada terserah. Marketplace lah. Marketplace ya. Nah, gitu. Sorry. Jadi teman-teman nanti bisa membuka di Marketplace, cari mantu online saja Mas. Jadi untuk bahan-bahannya itu banyak sekali Mas. Jadi kita tinggal mau pilih yang mana, kita membutuhkan yang apa, kita tinggal pilih di situ. Berarti tinggal ngetik di marketplace. Jadi kalau teman-teman ada yang mau mencari atau kepengen belajar hina atau mencari bahannya, itu ada di marketplace teman-teman. Jadi tinggal ketik bahan untuk hina gitu, nanti akan keluar. Atau selain teman-teman mencari di marketplace, itu nanti bisa menghubungi Mas Yoso. Nanti dia dibantu. Atau nanti Mas Yoso bisa mempunyai bahannya, bisa membeli di Mas Yoso juga bisa teman-teman. Oh iya Mas, untuk promosi Mas Yoso sendiri atau selain tadi kerjasama dengan rias dan mendapatkan job sendiri, itu promosinya Mas Yoso lewat apa aja Mas? Jadi intinya biar orang tahu, biar ngejob. Aku duwe acara pernikahan tanggal semene lah Mas, iso ora ngejob ning nggonku hina. Iku carane menghubungi Mas Yoso ini lewat apa Mas? Oke. Untuk menghubungi saya sendiri atau lewat istri juga bisa. Di situ ada di IG Riro Soleha. Ada juga IG saya sendiri Mas. Wardioso Gria Kusuma gitu, terkenalnya gitu. Jadi secara online ada, atau mungkin secara offline dari mulut ke mulut itu biasanya mereka sudah tahu Mas. Kayak gitu ya. Tukang hina yang cowok, nah itu biasanya para perias itu sudah tahu. Wah ya, ini pasti dari Gria Kusuma. Berarti baru Mas Yoso yang cowok itu, apa ada lagi gitu? Kemungkinan di daerah Pati. Kemungkinan di daerah Pati itu kalau tidak salah ada 2 atau 3 gitu Mas. Tapi kalau daerah yang mana itu saya belum tahu. Oke, mungkin ada lah. Ada. Tapi kan di Pati kan kalau baru ada beberapa ya, itu suatu kelangkaan. Terus Mas, aku malah seneng, aku gak iso loh Mas. Kongkon gambar ning tangan nih gak iso. Maka pengen iso aku. Kapan-kapan tak sinau lah. Oke, siap. Mas nek arep ngerokok, arep ngombe kopi monggo Mas, gak apa-apa. Oke. Santai. Siap, santai aja. Berarti teman-teman, untuk teman-teman yang ingin ngejob, ingin membutuhkan seni hina, atau waktu saat teman-teman mempunyai acara pernikahan atau saudara teman-teman itu ada acara pernikahan membutuhkan hina itu seperti tangan yang digambar dilukis itu teman-teman, itu nanti bisa menghubungi Mas Yoso di media sosialnya beliau, itu di Instagramnya juga ada, di Facebooknya juga ada. Instagramnya beliau, lewat istrinya bisa, lewat lewat Mas Yoso sendiri juga bisa, atau nanti bisa lewat nomor teleponnya teman-teman. Nanti yang akhir acara ini nomor teleponnya biar di-share secara langsung sama Mas Yoso teman-teman. Nanti biar dikasih tahu teman-teman. Siap. Di sambil gak apa-apa Mas. Gak apa-apa, ngerokok gak apa-apa, mau minum gak apa-apa, sambil kita ngobrol. Terus gini Mas, selama ini yang ditekuni Mas Yoso tentang hina itu lumayan ya Mas, udah
nyampe berapa tangan yang sudah digambar mas? Kira-kira aja nggak apa-apa. Selama berapa tahun tadi mulai 2010 lah. 10 ya? 2010 lah. 2009 awal itu kan kita tahap belajar. Di 1 tahun itu sebagai bahan untuk belajar dan latihan-latihan. Jadi mulai saya berani keluar itu mulai tahun 2010. Berarti 11 tahunan ya? 11 tahunan. Nah, selama 11 tahun ini Mas Yoso sudah menghasilkan tangan berapa sih Mas digambar Mas? Wah ini Gak hitung ya? orang itu nggak bisa dihitung ini. Soalnya begini mas, sebelum pandemi ya, mudah-mudahan saja pandemi ini segera berakhir gitu mas ya. Biar teman-teman pelaku UMKM ini juga bisa mulai berkreasi kembali, bisa bekerja normal kembali. Amin mas. Jadi kalau dihitung-hitung kok, wah sangat sulit kali mas ini. Pekerjaan yang sulit ini. Jadi kebanyakan gini mas, ketika bulan-bulan istilah orang Jawa itu bulan-bulan yang memang wayahe wong digawe. Nah, itu 1 bulan itu pernah tuh mas sampai 28 kali. Wah, selama 1 bulan. Mantap teman-teman. Itu loh saat acara pernikahan, saat bulan-bulan atau tanggal-tanggal pernikahan teman-teman itu jobnya paling banyak teman-teman. Itu sebulan bisa sampai 28 kali. Itu kalau saat bulan-bulan pernikahan ya, belum kalau bulan-bulan biasa seperti itu ya. Kemungkinan sudah ratusan tangan kayaknya ini ya. Soalnya sudah 11 tahun ya seperti itu. Ngeri teman, mantap teman-teman ini. Bagus nih. Dan untuk ini mas, biar teman-teman tahu mas ya, hitungannya gimana? Hitungannya piye mas? Cara bayare, cara per tangan kah atau per jam kah kayak gitu mas? Untuk jobnya biar teman-teman tahu nanti. Untuk job kita tidak mematok harga, entah itu berapa tangan atau berapa jam deh mas. Tapi yang penting hitungannya paket. Paket dalam paket ya? Dalam paket gini, kita kerjasama dengan para perias. Di perias kita matok harga sekian. Nah, paling murah mas ini. Paling murah, jadi tidak sampai 500 itu sudah 2 tangan dengan hasil insya Allah memuaskan. Jadi gini mas, ini tak lanjut lagi pertanyaan. Jadi berarti kalau kerja sama rias nganten berarti per paket kan? Jadi teman-teman kalau mau ngejob henna atau untuk acara pernikahannya teman-teman mau dijob itu Mas Yoso kalau kerja sama perias itu dia sistemnya paket ya, berarti yang membayari riasnya ya. Tapi kalau Mas Yoso dapat job sendiri, nah itu hitungannya gimana? Jadi bayarnya berapa? Biar teman-teman tahu bayar piro sih agar aku ora lewat riase tak job dhewe gitu. Di sini ada 2 macam henna mas ya. Henna yang pertama itu henna warna merah biasanya, kebanyakan tuh merah itu yang sampai 4 atau 5 hari baru bisa hilang. Nah itu malah untuk harga yang warna itu kisaran 250 sampai 300 itu plus kuku palsu mas. Jadi saya juga membuat kuku palsu sendiri. Jadi teman-teman yang pengen misalnya pas acara pernikahan kok, waduh kukuku kok elik-elik mas, nanti nanti bisa dibuatkan. Nah, tinggal mau request warna apa terserah. Jadi satu paketnya misalnya 1 henna itu plus kuku untuk warna merah itu kisaran 250. Terus henna yang kedua yang warna putih itu lengkap dengan aksesoris pernak-perniknya plus kuku juga atau tanpa kuku juga bisa. Yang untuk warna putih itu kisaran 350 sampai 400 itu plus kuku. Begitu ya. Ini mas 2 tangan berarti ya mas? 2 tangan. 2 tangan. 250 yang warna. Itu plus kuku tadi. Plus kuku itu 250 2 tangan teman-teman. Kalau yang warna putih
300 sampai 350. 300 sampai 350 sudah plus kuku palsu teman-teman. Bukannya kukunya teman-teman dilepas enggak, itu ada pasangannya gitu. Bagus. Gini Mas Yoso, sebelum saya lanjut ya, kita nonton videonya Mas Yoso. Teman-teman, sebelum kita lanjut ngobrol, saya mempunyai videonya Mas Yoso. Kebetulan video yang diambil oleh teman-teman tim kreatif Tirum Channel itu, Tirum Podcast ini mengambil di rumahnya beliau. Saat itu ada anak pelajar, enggak? Sudah kerja, kuliah. Nah, anak kuliah mahasiswi, dia sedang privat datang ke rumahnya Mas Yoso untuk diajari henna teman-teman. Nah, mari kita tonton teman-teman videonya Mas Yoso saat memberi pelajaran henna atau memprivati mahasiswa tersebut teman-teman. Ayo kita tonton bersama-sama teman-teman. Kita lanjut ngobrol atau pertanyaan kita, ngobrol-ngobrol sama Mas Yoso. Kita lanjut. Beliau seorang pengrajin, pelaku seni henna, dikatakan pengrajin juga sih. Baik, tadi setelah melihat videonya beliau sangat bagus teman-teman. Itu hasilnya saya katakan sangat wow, memukau teman-teman. Baik Mas Yoso, saya lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Selama 11 tahun ini Mas yang ditekuni sama Mas Yoso, itu kendala apa Mas yang selama ini dihadapi sama Mas Yoso selama 11 tahun ini Mas tentang henna ini? Untuk kendala ini saya kira kok masalah waktu Mas biasanya. Karena ketika saya mendapat job misalkan satu hari 3 atau 4 tempat, mengatur waktunya ini ya kendalanya di situ Mas. Saya harus berangkat dari rumah jam 2 pagi Mas, saya sudah berangkat dari rumah di lokasi 1, terus ketika sudah selesai pindah ke lokasi 2 dan seterusnya. Nah, kebanyakan di situ ketika berangkat itu kendalanya adalah ketika Sherlocknya ini saya kena prank Mas. Itu juga pernah ini ya Mas,
prank-prank gitu ya jangan ketipu sih. prank. Nggak enak, kata-kata tipu itu nggak enak mas. Jadi kena prank gitu ya pernah ya mas. Berarti keliru alamat atau Keliru gimana? alamat ya. Gitu ya. Itu pernah itu mas. Jadi kalau tidak salah jam 3 mas, jam 3 pagi itu berangkat dari rumah. Sebenarnya alamatnya itu dekat jalan raya mas. Tapi ketika saya menggunakan Google Map, Iya. ternyata arah yang dituju itu salah mas. Saya dengan istri itu sampai menuju ke sebuah makam mas. Itu jauh sekali mas. Jadi di luar desa mas itu memang ya pekerjaan. Iya. Dia wes kita lakoni aja. Ya nggak apa-apa kan. Yang penting apa jenenge diniati dari rumah dengan bekerja. Dengan kan, bekerja. gimana? Kalau di rokok nggak apa-apa. Oke. Terus ini mas apa tidak ini mas Yoso mencari orang atau mencari pendamping biar kalau ada job bareng itu bisa dibagi. Jadi seumpama mas Yoso ini ada job di rumah si A itu terus ada job lagi di rumah si B waktunya bareng, itu apakah tidak mencari pendamping atau mencari teman biar dibagi ke sana kayak gitu? Sudah atau sudah ada apa belum seperti itu? Untuk sementara ini belum ada mas. Belum ada ya. Karena kebanyakan gini mas, ketika bulan-bulan job rame, para penghina ini mereka juga mempunyai job yang sama. Jadi mau minta tolong, misalkan Mbak, saya punya job double ini di sini, jenengan bisa apa enggak? Waduh, saya sendiri juga ngejob mas. Kebanyakan seperti itu mas. Ya. Jadi waduh ya terus kita tinggal memilih waktu aja gitu. Terus kita nego sama calon pengantinnya, Mbak kalau jam segini jenengan mau apa enggak gitu. Kalau oke ya siap kita berangkat. Berarti tergantung jenengan juga sebenarnya. Oke, ya, betul, kayak gitu. betul. Terus ini mas, ini yang agak lucu teman-teman, ya lucu ya enggak ya lucu. Mau saya tanyakan teman-teman, pernah enggak apa Mas Yoso ini mendapatkan duit job, tangannya sing apik karo elek-elek ya nuwun sewu. Apa jenenge ana sing gede-gede, ana sing mesti ora tangane ngene kok. Aduh. Ya karena waktunya sudah sekian tahun ya mas, jadi semua model atau jenis tangan itu Macam-macam. ya kalau umpamanya calon pengantinnya nyon sewu, bedanya gemuk misalnya, otomatis tangannya kan ikut juga. Itu menjadi kendala nggak mas? Seumpama seperti tangan kecil, tangan gede itu biasanya yang gede susah apa yang kecil susah itu menjadi kendala nggak? Sebenarnya bukan jadi kendala mas. Tinggal kita bisa memadukan gambar itu, kalau digambar di tangan yang besar biar kelihatan kecil itu bagaimana. Nah itu tekniknya seperti itu mas. Jadi tinggal kita pun biar gambar ini bagus di tangan ini, saya gambar besar atau kecil lah, seperti itu mas. Di mereka ya tidak kecewa, mas tanganku gede-gede gambarnya lah, jangan khawatir. Nah saya bilang gitu. Berarti gini teman-teman, Mas Yoso ini sudah mempunyai feeling, jadi mempunyai perkiraan sendiri dan termasuk seni, jiwa seninya sudah tumbuh, sudah mempunyai jiwa seni. Itu kalau nggak mempunyai jiwa seni nggak bisa teman. Soalnya apa? Beliau selalu memperhitungkan tangannya. Kalau yang tangan gede itu biar bisa jadi bagus kayak gimana, kecil bisa jadi bagus kayak gimana. Berarti dia feeling dan mempunyai jiwa seni. Jadi dia sebenarnya mempunyai jiwa seni. Seninya sangat tinggi juga teman-teman. Oh iya mas, ini maaf saya tak bertanya, Mas Yoso ini saudaranya berapa mas? Untuk saudara saya ada 3 mas, jadi 4 dengan saya. Jadi alhamdulillah tinggal 3 mas. Yang kakak saya pas itu
Sudah hampir setahunan ini lah, sudah dipanggil dulu sama yang kuasa. Ya. Tinggal 3 bersaudara. 3 bersaudara. Itu semua tinggal di Pati atau ada yang di luar daerah, Mas? Oh, kalau saudara sekandung saya Ya. masih satu komplek Pati, tapi saya juga punya saudara yang ada di luar, Mas. Oh, kayak gitu. Untuk saat ini ada di Kalimantan juga, Jauh teman-teman. terus di apa? Di Semarang juga ada. Jadi mereka ketika datang ke Pati, misalkan bingung mau cari tempat di mana rumah saya kondisinya, yo mohon maaf. Gak apa-apa Mas, yang penting ono omah. Tapi gini, ke teman-teman, kemungkinan gini Mas, apa Mas Yoso. Jadi kalau ada teman ada saudara datang, beliau yang di luar kota, dia bingung untuk mencari tempat di mana nginep di mana gitu. Betul. Ini Mas gak usah bingung-bingung Mas. Kalau tempat nginep itu gak usah bingung-bingung. Jadi di Pati ini ada salah satu hotel. Ini sangat berkelas, tapi harganya juga terjangkau kepada masyarakat. Ini Mas, di Sapin Hotel aja Mas. Nanti bisa nginep di sana Mas. Itu fasilitasnya lengkap. Itu nanti di Hotel Sapin. Monggo kalau saudaranya Mas Yoso di luar kota yang mau datang ke Pati, bingung mencari penginapan, bisa nginep atau bisa mencoba ke Hotel Sapin Mas. Itu tepatnya di Kota Pati sendiri. Itu punyanya Bapak Wakil Bupati Pati juga ya. Bapak Saiful Arifin itu di Hotel Sapin. Seperti itu ya Mas. Ini sekedar informasi. Oh iya. Ya biar nanti kan yang dari luar kota misalkan mau cari tempat susah, mau nginep susah, biar datang aja ke Hotel Sapin. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang di luar kota atau apa yang kenal sama Tirem Podcast juga, monggo kalau mau datang ke Pati bingung mencari penginapan, datang aja, cari aja ke Hotel Sapin teman-teman. Baik Mas, saya lanjut untuk pertanyaan Mas. Apa ini selama ini Mas Yoso menekuni henna tadi, seni henna, itu jobnya paling jauh kemana Mas? Untuk job paling jauh itu ke Semarang Mas. Kemarin itu sebelum apa? Ini bulan apa ya? Ini September. Kalau tidak salah bulan Juli atau apa ya? Juli kalau tidak salah. Itu ke Semarang Mas. Tepatnya di daerah Tanjung Mas. Terus sudah. Terus dulu ada di daerah apa ya? Kok lupa saya. Juga Semarang. Itu di Jalan apa? Majapahit atau apa? Itu saya lupa Mas. Majapahit ada. Itu yang dulu itu Iya. Semarang. Berarti paling jauh di Semarang ya? Itu berapa tempat Mas? Atau cuma satu tempat di Semarang? Kalau untuk tempat yang jauh-jauh itu saya mengkondisikan Mas. Iya. Jadi hanya satu tempat saja. Jadi biar saya sendiri juga tidak terlalu keburu-buru iya gitu. pindah ke sana. Nah itu saya kondisikan hanya satu Mas ketika dapat job yang jauh. Mas. Karena perjalanannya sendiri dengan kan juga tahu ya. Iya. Itu kalau berangkat sama istri atau sendiri Mas? Untuk dulu Mas, dulu sama istri, jadi rentang-renteng karo Jawa. Ketika awet lunga terus loro kemana aja sama istri. Terus ketika saya punya si kecil ini, saya minta bantuan sama ponakan Mas untuk istilahnya bantu. Ya. Itu Mas, momongannya berapa Mas sekarang Mas? Alhamdulillah sudah 3 Mas. 3 ya. Yang nomor 1 kelas Nomor 1 cewek kelas 6 SD ya? Kelas 6 SD. Kalau yang paling kecil? Paling kecil umur 1 tahun 2 bulan. Alhamdulillah sudah dikaruniai 3 anak. Alhamdulillah. Jadi tadi kalau berangkat ke luar kota atau job yang jauh itu dibantu sama ponakan ya. Tapi kalau yang di dalam kota sama istri ya. Sama istri. Ya, malah bagus gitu Mas. Jadi perjuangan bareng, berjuang bersama di rumah tangga kan. Biar susah senangnya kita hadapi bersama itu ya Mas. Bagus. Gini Mas. Monggo untuk Mas Yoso, kalau ada teman-teman yang mau ngejob untuk henanya Mas Yoso, seni henna, kalau ada acara pernikahan teman-teman atau tetangga atau saudara teman-teman yang mau ngejob henna, nanti bisa menghubungi di media sosialnya Mas Yoso atau istrinya,
atau nanti biar disebutkan secara langsung nomor WA-nya Mas Yoso. Mungkin Mas tolong disebutkan nomor WA-nya Mas Yoso biar teman-teman tahu, sama media sosialnya dulu baru nomor HP-nya ya Mas ya. Oke. Untuk teman-teman yang menginginkan atau membutuhkan jasa henna Mas, ya, bisa lihat di IG Riro Solehah atau juga IG saya sendiri Wardioso Griya Kusuma. Terus nanti di FB-nya juga sama. Iya. FB sama IG-nya sama Mas. Ya, sebutkan langsung ya, Bu. Riro Solehah untuk istri saya Mas. Iya. Untuk saya sendiri Wardioso Griya Kusuma. Dan untuk nomor yang bisa dihubungi mungkin ya 0877 1543 5688. Oke, itu tadi media sosial dan nomor HP yang sudah. Teman-teman tadi yang apabila teman-teman ada acara pernikahan yang membutuhkan seni henna yang ada di tangan, gambar tangan seperti itu, monggo bisa menghubungi di media sosialnya Mas Wardioso tadi, dan nomor WA-nya sudah disebutkan teman-teman. Baik Mas, ini saya lanjut untuk pertanyaan terakhir. Jadi waktu kita sudah agak lama. Soalnya kita juga mempunyai kesibukan yang lain. Oh iya betul. Itu harapan Mas Wardioso ke depan, untuk harapan sendiri kayak gimana Mas? Monggo. Harapan saya yang paling utama ini untuk saat ini Mas ya. Iya. Semoga saja pandemi ini loh Mas. Iya. Corona atau COVID-19 ini segera berakhir. Amin lah Mas ya. Jadi harapan kita bersama semoga pandemi corona COVID-19 atau corona segera berakhir. Terus biar teman-teman ini loh Mas, para pelaku UMKM terutama seperti jenengan juga lah. Teman-teman biar bisa lebih berkreasi lagi Mas, mengeluarkan semua bakatnya biar bangkit lagi. Biar ekonomi Indonesia ini bangkit kembali seperti itu. Ya, betul sekali Mas. Harapan saya seperti itu Mas. Terus ini enggak agar supaya job-job henna biar tambah banyak lagi seperti itu, seperti sebelum ada pandemi seperti itu ya Mas ya. Nah, itu tetap Mas. Baik teman-teman, itu tadi harapan Mas Wardioso ke depannya seperti itu ya. Semoga saja pandemi corona COVID-19 biar cepat berakhir. Amin. Amin ya Mas ya. Baik teman-teman, kiranya cukup sekian dulu podcast Tirem keempat kali ini, dan kita nantinya berjumpa kembali di podcast-podcast selanjutnya. Bagi teman-teman pelaku UMKM, pelaku ekonomi kreatif atau profesi yang lain, monggo kalau kepingin di podcast kita sama-sama untuk berjuang untuk mempromosikan produk-produk kita sama-sama mempromosikan, monggo bisa menghubungi kami secara langsung atau datang ke Tirem Podcast teman-teman. Mas Wardioso, saya mengucapkan terima kasih sekali sudah bisa hadir datang di Tirem Podcast. Kapan-kapan lain hari kita bisa lanjut kembali untuk podcast. Saya berharap atau saya doakan semoga Mas Wardioso tetap sehat. Dan saya minta doanya semoga Tirem Podcast biar bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Mas. Terima kasih. Cukup sekian teman-teman. Salam kreatif, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.